Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Rahmat Sabani, selaku dosen LIC pada mata kuliah Implementasi Industri 4.0 and Implementation. Di sini kami dari grup 1 ingin mempresentasikan pemanfaatan Big Data Analytics dalam pengambilan keputusan bisnis pada era Industri 4.0. Next slide. Di sini kami dari grup 1 ada 5 tim member. Kenalkan, saya Dini Delia Ardiani dengan NIM 28026200434. Saya Dwi Retnawaningsi dengan NIM 28026221313. Saya Fauzabillah Hidayat dengan NIM 28026221216. Saya Muhammad Jaisyan Sarullo dengan NIM 28025783382. Saya Siti Ayunisa Putri Fajrin dengan NIM 280262416. Pertama mengenai latar belakang. Pada era Industri 4.0 ini, hampir semua aktivitas menghasilkan data, mulai dari transaksi pelanggan, media sosial, hingga sensor perangkat IoT. Data menjadi aset yang sangat penting bagi perusahaan karena dapat digunakan untuk memahami kondisi bisnis dan kebutuhan pasar. Namun, jumlah data yang besar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diolah dan dianalisis dengan baik. Oleh karena itu, Big Data Analytics hadir sebagai solusi untuk membantu perusahaan mengubah data menjadi informasi yang bernilai sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan berbasis data. Kemudian next slide. Next slide 4. Nah, kemudian ada permasalahan dalam pemanfaatan Big Data. Walaupun Big Data memiliki banyak manfaat, penerapannya masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, volume data yang sangat besar membuat proses penyimpanan dan pengolahan menjadi lebih kompleks. Kedua, data yang tersedia sangat beragam, baik dalam bentuk teks, gambar, video, maupun data sensor. Selain itu, arus data juga bergerak sangat cepat sehingga membutuhkan sistem yang mampu memproses data secara real-time. Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang data analytics. Bahkan masih banyak perusahaan yang mengambil keputusan berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan analisis data. Setelah memahami berbagai permasalahan dalam pemanfaatan Big Data, selanjutnya kita akan membahas konsep dasar Big Data Analytics itu sendiri. Pada bagian berikutnya, Ayunika akan menjelaskan bagaimana Big Data Analytics bekerja, serta komponen utama yang mendukung proses analisis dalam era Industri 4.0 ini. Next slide-nya akan dilanjutkan oleh Ayunika. Lalu masuk ke bagian konsep Big Data Analytics. Diawali dengan karakteristik Big Data 5V. Yang pertama itu velocity, variety, value, veracity, dan volume. Ini telah dijelaskan di PDF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fawas. Baik, selanjutnya adalah proses dari Big Data itu sendiri. Terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang dimana data diidentifikasi tantangan terbesar yang ingin diselesaikan oleh target. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan data, yang dimana memilih fitur produk yang paling relevan dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga adalah menganalisis data itu sendiri, yang dimana pemasaran yang menyoroti transformasi positif bagi bisnis. Lalu yang keempat adalah membuat visualisasi data, yang dimana tujuannya untuk memastikan pesan dapat disampaikan dan berresonansi kuat dengan audiensi target. Dan terakhir adalah pengambilan keputusan, yang dimana digunakan untuk pemasaran yang selaras di seluruh kanal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next adalah mengenai integrasi teknologi Industri 4.0. Dalam Industri 4.0, berbagai teknologi saling terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data dan pengambilan keputusan.
Internet of Things atau IoT berfungsi mengumpulkan data secara real-time melalui sensor dan perangkat pintar. Selanjutnya, Big Data digunakan untuk menyimpan dan mengolah data dalam jumlah besar. Setelah data diolah, Artificial Intelligence atau AI membantu menganalisis data dan menghasilkan prediksi atau rekomendasi keputusan. Jadi, alur integrasi dimulai dari IoT yang menghasilkan data, kemudian diproses oleh Big Data, dianalisis oleh AI, dan akhirnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Next. Kemudian solusi dan implementasi dari Big Data Analytics. Untuk mendukung penerapan Big Data Analytics, perusahaan dapat menggunakan berbagai solusi digital seperti cloud computing untuk penyimpanan data yang fleksibel, data warehouse untuk pengelolaan data terpusat, serta business intelligence dashboard untuk visualisasi data agar lebih mudah dipahami. Selain itu, machine learning juga digunakan untuk membuat prediksi otomatis dan integrasi IoT memungkinkan pengumpulan data secara real-time. Contoh penerapan Big Data dapat dilihat pada perusahaan e-commerce yang memanfaatkan data pelanggan untuk memahami perilaku konsumen, memprediksi tren pasar, serta meningkatkan strategi pemasaran agar lebih efektif dan tepat sasaran. Dari solusi dan contoh implementasi tadi, kita dapat melihat bahwa Big Data Analytics memberikan dampak yang besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, pada slide berikutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai berbagai manfaat yang dapat diperoleh perusahaan melalui penerapan Big Data Analytics. Selanjutnya, next, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan manfaat Big Data Analytics. Terdapat 4 manfaat di sini. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan lebih cepat. Dengan Big Data Analytics ini, perusahaan bisa melihat informasi paling penting cepat, sehingga keputusan yang diambil jadi lebih tepat dan tidak hanya berdasarkan perkiraan saja. Lalu di sini poin kedua, efisiensi operasional meningkat, di mana data membantu perusahaan menemukan kendala lebih awal, jadi pekerjaan bisa berjalan lebih lancar, hemat waktu, dan juga lebih efisien. Lalu poin ketiganya di sini ada memahami kebutuhan pelanggan. Nah, melalui data ini perusahaan jadi lebih paham apa yang diinginkan pelanggan sehingga produk atau layanan yang diberikan bisa lebih sesuai. Dan yang terakhir, poin 4 mengurangi resiko bisnis, di mana big data membantu perusahaan menjadi kondisi pasar dan potensi resiko lebih tepat atau cepat, sehingga perusahaan bisa lebih siap dalam mengambil langkah yang tepat. Next slide. Selanjutnya ada tantangan penerapan Big Data Analytics yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam organisasi. Yang pertama yaitu biaya implementasi tinggi. Penerapan Big Data ini membutuhkan teknologi seperti cloud, computing, data warehouse, server, dan platform analitik yang memerlukan biaya investasi cukup besar. Kemudian yang kedua, resiko keamanan data. Semakin banyak data yang dikumpulkan atau disimpan dan terhubung melalui internet, maka resiko kebocoran data dan serangan cyber juga semakin tinggi. Kemudian yang ketiga ada sumber daya manusia yang masih terbatas. Ketersediaan tenaga ahli di bidang big data ini masih sangat terbatas. Profesi seperti data scientist, data engineer, dan data analis yang memiliki kompetensi memadai masih langka di pasar tenaga kerja. Sehingga persaingan antar perusahaan dalam merekrut talenta digital semakin ketat. Selain itu juga banyak karyawan di level operasional maupun manajerial yang belum memiliki literasi data yang cukup untuk memanfaatkan hasil analisis secara optimal dalam proses pengambilan keputusan sehari-harinya. Kemudian yang keempat, ada ketergantungan pada teknologi. Tidak semua sistem mampu mengolah data dengan cepat secara langsung karena penerapan Big Data Analytics yang terlalu dominan dapat menimbulkan ketergantungan berlebih pada sistem teknologi. Apabila terjadi gangguan teknis seperti kegagalan server, serangan cyber, atau downtime sistem, maka seluruh proses pengambilan keputusan berbasis data dapat terhenti. Hal ini berpotensi mengganggu kelangsungan operasional bisnis secara keseluruhan, terutama bagi perusahaan yang telah sepenuhnya menghilangkan mekanisme pengambilan keputusan konvensional sebagai cadangan. Lanjut. Nah, kita sudah sampai di akhir topik. Sebagai kesimpulan, Big Data Analytics memiliki peran
yang sangat penting dalam era industri 4.0 karena membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Integrasi antara IoT, Big Data, dan AI memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memahami kebutuhan pasar dengan lebih baik. Namun demikian, penerapan teknologi ini masih menghadapi beberapa tantangan seperti biaya infrastruktur yang tinggi, keamanan data, dan menghadapi beberapa tantangan lain seperti keterbatasan tenaga ahli di bidang data analytics. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempersiapkan teknologi dan sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan big data secara lebih optimal. Nah, saya kembalikan ke Retno. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.